mahasiswa PGSD Universitas Negeri Semarang. Di sini saya meminta waktunya sebentar. Apakah boleh Bapak untuk mewawancarai Bapak mengenai kegiatan kepala sekolah? Ya. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan terlebih dahulu latar belakang Bapak seperti apa? Terima kasih. Nama saya Diana SPDMPD. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 02 Kesai Sidoarjo, Kecamatan Buben, Kabupaten. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 02 Kesai Sidoarjo? Saya di SD 2 Kesai Sidoarjo ini sejak tanggal 29 Agustus 2013, berarti kurang lebih 8 tahun lebih. Oh, berarti sudah lama ya Pak menjabat di SD ini ya? Ya, sudah lama. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja ya Pak pertanyaannya. Ya, silakan. Oke. Yang pertama, dalam menjalankan kegiatan operasional sekolah, apakah Bapak sebagai kepala sekolah ini selalu melibatkan warga sekolah dalam menjalankan aktivitas kegiatan yang ada di sekolah? Terima kasih. Jadi kami di SD 2 Kesai Sidoarjo ini setiap kegiatan sekolah saya tetap berpedoman pada kebersamaan dan musyawarah mufakat. Artinya semua warga sekolah kami libatkan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Jadi ada kekurangan apapun, kelemahan apapun, kita bersama. Artinya semuanya harus menyadari, semuanya harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita rencanakan, kita laksanakan bersama, sehingga anak-anak merasa terlayani, anak-anak merasa prestasi semakin membaik dengan adanya satu perencanaan bersama-sama. Lalu bagaimana peranan Bapak sebagai kepala sekolah itu dalam kegiatan di sekolah, dan bentuknya itu seperti apa ya Pak kalau boleh tahu? Jadi saya di sekolah, karena saya sudah ditugasi sebagai kepala sekolah, saya merupakan penanggung jawab semua kegiatan di SD ini. Jadi selaku penanggung jawab, kami harus bisa menempatkan atau memperlancar kegiatan ini agar lancar, sehingga kami selaku penanggung jawab harus bisa menempatkan orang-orang atau guru-guru yang berpotensi pada bidangnya masing-masing, sehingga mereka merasa puas, mereka merasa terpenuhi apa yang mereka kehendaki, sehingga prestasi maupun minat bakat anak didik di SD 2 Kesai Sidoarjo ini akan semakin baik dan semakin maju. Baiklah. Lalu bagaimana sih Pak salah satu bentuk tanggung jawab Bapak sebagai kepala sekolah dalam menjalankan tugas sebagai supervisor untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh guru? Terima kasih. Selain saya sebagai manajerial, juga saya sebagai supervisor, sehingga setiap kali dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, pembelajaran di sekolah, kami selalu melaksanakan supervisi. Namun supervisi ini tetap kami padukan, kami rencanakan bersama sejauh mana guru itu mempersiapkan segala sesuatu baik administrasi maupun pelaksanaan, sehingga guru itu benar-benar sudah siap. Artinya dalam kami melakukan supervisi, dalam kami melakukan pembenahan, dalam kami melakukan bimbingan, guru merasa tidak terbebani dan tidak merasa dirugikan, sehingga kami tetap memajukan Bapak Ibu guru agar bisa meningkat, agar bisa maju dengan adanya pembimbingan supervisi dari kepala sekolah. Lalu contoh teladan atau sikap seperti apa sih Pak yang Bapak miliki sebagai seorang kepala sekolah agar para warga sekolah termasuk para siswa, para guru itu dapat mencontoh perilaku yang Bapak terapkan di sekolah ini? Ya, di SD 2 Kesai Sidoarjo itu selalu berpedoman pada hasil keputusan bersama. Artinya keputusan itu ditetapkan dalam peraturan sekolah, sehingga contoh yang kami laksanakan kepada Bapak Ibu guru, kepada siswa adalah kami menunjukkan orang yang tertib. Artinya tertib waktu, tertib pelaksanaan, tertib administrasi maupun tertib yang lainnya, sehingga otomatis anak bisa mencontoh, guru bisa mencontoh apa yang saya laksanakan. Terutama misalnya saya harus hadir sebelum waktu pembelajaran dimulai,
saya jam 6:04 sudah hadir di sekolah, sehingga bisa memberikan contoh pada anak, memberikan contoh pada guru. Guru bisa hadir, bisa tertib waktu, bisa tertib seragam, bisa tertib apapun yang kami tetapkan bersama, sehingga anak-anak dan Bapak Ibu guru merasa melaksanakan berdasarkan hasil keputusan bersama yang tertera pada keputusan ataupun tata tertib sekolah. Lalu selanjutnya, adakah upaya Bapak sebagai seorang kepala sekolah ini untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan nyaman bagi para warga sekolah? Lalu upaya seperti apa sih Pak yang Bapak lakukan di dalam sekolah ini? Sekali lagi, kami kan mengutamakan tadi adalah musyawarah mufakat. Jadi semua kegiatan kami rencanakan dulu, kami tawarkan, monggo Bapak Ibu guru, apa yang harus kita laksanakan untuk melayani, untuk meladeni anak-anak didik kita sesuai dengan aturan kependidikan yang ada, sehingga anak-anak merasa terlayani, Bapak Ibu guru bisa melayani, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak melanggar aturan. Nah, contoh saja misalnya pada kegiatan kemarin yang baru saja dilaksanakan kemarin Pak, hari Sabtu, itu adalah pengiriman peserta calon pramuka siaga Garuda. Kami mengantisipasi agar anak itu bisa terlayani, agar terlayani dengan baik, maka kami rencanakan, anggaran kami siapkan, kemudian seragam apapun kami laksanakan, kami siapkan, anak merasa puas, anak merasa terlayani. Jadi Bapak itu kayak ini ya Pak, memfasilitasi? Ya, kami fasilitasi, sehingga anak terlayani. Kami kepala sekolah, guru adalah merupakan pelayan pada anak, pelayan pada masyarakat, sehingga kami selalu terbuka, masyarakat bisa evaluasi, masyarakat bisa mengecek, apapun yang ada di sekolah adalah milik kita bersama, bukan hanya kepala sekolah saja. Lalu sebagai seorang kepala sekolah, Bapak ini tuh bisa sebutkan Pak, apa saja sih visi misi Bapak untuk memajukan dan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan para siswa. Lalu hal apa saja sih Pak yang melatar belakangi mengapa Bapak itu memilih visi misi itu untuk sekolahan ini, seperti itu? Terima kasih. Visi misi saya ini kami padukan dengan apa yang tertera yang kami susun pada visi misi yang kami susun pada kurikulum sekolah, kurikulum SD 2 Akseserjo. Jadi visi misi yang kami laksanakan adalah mewujudkan atau terwujudnya siswa yang berprestasi, berbudi pekerti luhur, berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Sehingga misi yang kami laksanakan adalah mengacu kepada visi yang telah kita laksanakan atau kita rencanakan bersama. Contoh misalnya, kita bisa mewujudkan peserta didik yang cerdas, ya, kemudian terampil, kemudian berakhlak mulia, bertanggung jawab, mandiri, dan berprestasi. Nah, contoh konkret kemarin di tahun 2019 SD 2 Akseserjo bisa melaksanakan prestasi anak, bisa membawa prestasi anak sampai ke tingkat provinsi dengan melaksanakan persari atau perkemahan satu hari bagi siaga. Nah, ini merupakan perwakilan dari tidak hanya dari Kecamatan Bode, tidak hanya dari Kabupaten Pemalang, melainkan wakil yang ditunjuk yang sudah menang di tingkat Binwil Pekalongan, begitu. Jadi yang melatar belakangi Bapak itu ya sebagai kayak mewujudkan para peserta didik itu berprestasi, kemudian berakhlak mulia, seperti itu ya Pak? Ya, jadi semua prestasi yang ada di SD Akseserjo 2 itu adalah juga harus dilandasi dengan budi pekerti yang luhur, dengan tanggung jawab, tidak hanya kecerdasan saja, tapi juga akhlak dan moral yang harus kita tingkatkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, setiap sekolah itu pasti memiliki program yang untuk masuk di SDI. Lalu kualifikasi seperti apa sih Pak yang harus diperhatikan setelah mendaftar di sekolah ini? Jadi untuk bisa masuk di SD 2 Akseserjo ini prioritas pertama untuk usia 7 tahun itu harus diterima sekitar
kedua berarti ijazah ataupun tempat tinggal. Tapi Muhammad usia adalah faktor utama yang bisa. Lalu selanjutnya adakah bentuk kebiasaan sekolah fasilitas di sekolah ini? Banyak ya. Kalau di SD 2 sesi itu selalu menerapkan MOU dengan masyarakat sekitar, pemerintah desa, puskesmas, waran, pramuka itu selalu melakukan MOU dengan tertulis untuk di masyarakat. Contohnya adalah pada saat masyarakat membutuhkan meramaikan acara inti atau akhir usaha madrasah, kami selalu siap untuk menyediakan band sebagai bukti karnaval atau pawe untuk selesainya akhir usaha haji di madrasah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat pemerintah desa SSJ itu melaksanakan peringatan hari besar nasional contohnya 17-an, ini juga kami siap untuk mengikuti karnaval itu dengan kami menyiapkan peserta dan lomba-lomba apapun di masyarakat yang membutuhkan tenaga kependidikan di sekolah, kami selalu siap. Contohnya tadi ya? Contohnya banyak ya, karnaval ada, kemudian program band, kemudian kita juga menyediakan anak-anak untuk ikut dalam madrasah melaksanakan tugas di madrasah, kami contohnya misalkan kemudian biro. Apakah di sekolah ini ada kegiatan yang membangun sikap religius siswa? Itu aja coba di sini. Contohnya di setiap hari kita selalu menerapkan sholat zuhur berjamaah. Ya, sholat zuhur berjamaah ini karena tempatnya musholanya terbatas atau tidak mau cukup di semua siswa, maka kami gulir dari hari Senin kelas 4, hari Selasa kelas 5, hari Rabu kelas 3 dan seterusnya begitu. Jadi setiap hari kita melaksanakan sholat berjamaah agar anak-anak itu benar-benar ada satu peningkatan di bidang religi. Ya, di samping itu juga kita sosial misalnya Jumat amal, kebersihan Jumat bersih. Terima kasih juga dari NES sudah berkenan hadir di SD 2 Sidoarjo. Semoga dapat bermanfaat semua. Nama saya Tarian. Ya, kalau misalnya benar ya, Tarian SPD SD. Saya mengajar di sini tahun 2003. Jadi pada saat ini tahun 2022 ketika saya sebagai guru mengajar kelas 4. Ini di dalam kelas ini anak itu bervariatif ya. Artinya ada anak yang cepat berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan ada anak yang terlambat. Artinya orang begitu memahami bahasa yang disampaikan sehari-hari yang mungkin karena mungkin
tingkat kecerdasan anak itu. Nah, biasanya untuk guru, khususnya saya juga di ini saya tidak menggunakan bahasa Indonesia secara terus, tapi kita menggunakan bahasa Inggris. Ya. Jadi untuk lebih memudahkan, kita campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Ibu untuk memahami tentang hal-hal yang saya sampaikan. Iya. Iya. Lalu dalam pelaksanaan pembelajaran kemungkinan besar itu terdapat siswa yang belum sepenuhnya paham materi yang Bapak ajarkan. Dan itu biasanya terpaksa seperti apa sih Pak dalam komunikasi dengan siswa yang bersangkutan agar nanti siswa dapat memahami lebih baik mengenai apa yang Bapak ajarkan. Ini mengenai pembelajaran. Kalau misalkan anak itu tidak memahami itu sudah hal biasa, ya. Nah, biasanya kalau yang saya lakukan itu mengulang materi anak yang mana yang belum paham. Ya, misalnya saya kasih pertanyaan, oh ini belum paham, nah saya jelaskan. Nah, jika sekiranya kok 75% misalnya kok menurut saya kok tidak paham, kita beri latihan. Nah, ternyata dalam latihan tersebut anak baru 50%. Nah, maka materi itu tidak saya ulangi. Kemudian setelah itu kita adakan latihan setelah misalnya kau belajar kita akan ulangan. Nah, ulangan tersebut nanti ada soal-soal yang belum dipahami. Nah, nanti guru mengadakan remedial bagi anak-anak yang belum paham. Hubungan dengan wali murid saya sangat baik karena di itu ada grup kelas, ya, ada grup kelas. Jadi kalau sekiranya kita ingin menyampaikan sesuatu atau pengumuman itu saya lewat, jadi lebih mudah. Nah, kadang-kadang orang tua yang sekiranya kurang paham, ya, karena kan pola pikirnya kan belum itu ya, belum sama. Orang tua pada pertama biasa aja. Melalui berbaca ada juga kalau misalkan teman-teman kantor jadi pada kesempatan kita bertatap muka dengan wali kita memberikan istilahnya yang hubungan keluarga. Untuk berinteraksi dengan orang lain ya tidak sering, tapi pernah melakukan itu khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia biasanya anak mencari di situ ada mencari narasumber, misalnya akan menanyakan tentang perdagangan misalnya ya. Nah di sekitar lingkungan sekolah ada yang juga itu anak-anak saya suruh untuk mencari informasi tentang seputar masalah perdagangan itu untuk sebagai bahan masukan dalam pembelajaran. Iya, jadi di situ kan ya istilahnya untuk melakukan mental juga. Iya. Baik Bapak, sekian wawancara pada kali ini. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, sama-sama. Jadi sekali lagi kami dari Sido Serjo juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dari UNES Semarang yang telah berkenan hadir di Sido Serjo. Semoga apa yang menjadi cita-cita dari saudari selaku mahasiswa ini bisa terwujud sehingga nanti
saudari bisa mengabdikan diri di masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Audio Jungle.